Gimana perasaan Bu Lisa hari ini? Alhamdulillah, senang, sehat. Ya, itu yang paling penting, sehat dan senang. Iya, Karena dalam menyelesaikan suatu tugas, terutama sebuah program pendidikan yang memerlukan waktu lama, kita perlu yang pertama kesehatan, yang kedua itu senang ya, sehingga kita bisa fokus dalam melaksanakan. Hari ini kita akan sama-sama coaching tentang tema pendampingan yang pertama, refleksi awal. Jadi kita merefleksikan adalah dari LK 1.2 sampai 1.4 yang kita selesaikan saat lokakarya 0 atau lokakarya orientasi. Nanti kita sama-sama lihat seperti apa, tapi saya akan menyebutkan bahwa fokus pendampingan kita ada 4 hal. Yang pertama adalah refleksi tantangan pembelajaran daring saat Bu Lisa melaksanakan daring melalui LMS, video konferensi atau di ruang kolaborasi. Itu tantangannya apa? Yang pertama. Yang kedua, kita diskusi tentang pemikiran KHD dalam pembelajaran di kelas modul 1.1. Yang ketiga, kita akan diskusi tentang sampai di mana portofolio digital yang sudah kita selesaikan setelah lokakarya orientasi. Dan yang terakhir keempat, kita diskusi tentang peta posisi diri kita serta rencana pengembangan kompetensi kita ini apa nanti untuk lokakarya 1. Mungkin 4 fokus itu yang akan kita sama-sama explore, yang sama-sama kita tanya jawab bersama, sehingga kita mempunyai ada satu benang merah dari mulai modul 1.1 dan modul 1.2. Itu belum ada misalnya. Sekarang kita mulai ya, dari yang pertama dulu. Kira-kira kekhawatirannya apa nih yang Bu Lisa resahkan ya setelah sebulan kita melaksanakan pembelajaran? Kekhawatiran saat menjalankan pendidikan ini yang ya. Di awal semangat banget gitu. Tapi setelah menjalani banyak sekali rintangan gitu. Jadi khawatir karena ternyata tidak semulus yang saya bayangkan gitu kan ya. Tapi saya yakin sih pasti akan ada solusinya gitu. Waktu juga yang akan menjawab gitu ya dengan kita terus menjalani semuanya gitu. Saya yakin saya akan dapat solusinya gitu, seperti itu. Yang mungkin bisa difokuskan rintangan yang paling atau kekhawatiran yang paling dirasakan itu seperti apa bisa? Dengan adanya begitu banyak pekerjaan dari keluarga, dari pekerjaan di rumah, dari sekolah ya yang terutama gitu kan, karena kita lebih banyak disekolahkan, kemudian tugas-tugas itu yang saling bertumpuk, jadi khawatirnya ini tidak terselesaikan gitu. Wah, ini menjadi satu kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik seperti itu kan. Jadi banyak kesibukan gitu yang khawatir tidak selesai seperti itu. Jadi satu waktu harus mengerjakan 3 atau lebih ya pekerjaan. Karena memang pendidikan guru penggerak ini adalah proses ya, kurang waktunya 6 bulan. Oke. Setelah tadi saya dengarkan kekhawatirannya, kira-kira harapan apa yang sudah terwujud di pembelajaran selama sebulan ini? Harapan yang sudah terwujud. Jadi harapan saya di sini baru sebulan, tapi saya sudah merasakan gitu. Apa ya yang saya tidak ketahui, ilmu tentang pembelajaran, apa sikap-sikap perilaku saya gitu. Itu saya bisa ketahui gitu. Jadi saya solusinya pun saya jadi tahu gitu, dan saya coba pelan-pelan untuk menerapkan gitu. Dan alhamdulillah 1 bulan ini saja saya sudah banyak mendapatkan pencerahan dari pendidikan ini. Oke, luar biasa. Adakah harapan baru yang Ibu Lisa inginkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan barunya? Iya. Sebenarnya dalam 1 bulan ini berjalan ini saya sudah coba melaksanakan, saya langsung terapkan ya bagaimana saya dalam pembelajaran di kelas itu. Jadi itu akan saya terus lakukan gitu, seperti
pendekatan kepada murid, bagaimana yang sudah saya dapati, gitu, bagaimana apa yang sudah saya lakukan ternyata memang benar dan akan tetap saya lakukan, seperti itu, secara mengajar, cara memberikan memperkuat kepribadian mereka, perilaku mereka, cara menyampaikan nasihat-nasihat itu saya jadi lebih kuat lagi seperti itu, tidak seperti sebelumnya ya. Luar biasa ya, harapan barunya itu untuk meningkatkan kompetensi diri ya. Itu sangat terasa, sangat mempengaruhi murid sekali Bu. Sekarang jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dukungan yang diberikan kepala sekolah dan rekan guru dalam melaksanakan pembelajarannya? Iya, dukungan kepala sekolah sangat luar biasa Bu Nini ya. Karena selama ini saya tidak terlalu aktif dalam kegiatan, jadi fokus dengan tupoksi saya gitu ya. Untuk tambahan-tambahan saya tidak terlalu aktif. Nah, sekarang ketika saya mencoba untuk melakukan pendidikan ini, kepala sekolah sangat mendukung, sangat mempromosikan ke teman-teman semua supaya teman-teman juga ikut gitu apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Dan setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang dia sangat memberikan kesempatan dan memberikan waktu luang untuk saya gunakan gitu. Jadi teman-teman diminta membantu saya gitu dengan bantuan beliau lah. Jadi saya juga agak mudah menjalani semuanya gitu. Oke, luar biasa dukungannya. Artinya pada saat bersamaan kita sedang melaksanakan Google Meet ya, pengkondisian di kelas bisa meminta tolong rekan, sangat dimengerti dan dipahami ya. Luar biasa. Kita kepada kegiatan yang paling inti di dalam coaching ini, yaitu modul 1.1 dan modul 1.2. Modul 1.1 itu kemarin kita sudah sama-sama mempelajari tentang filosofi pendidikan KHD. Nah, berdasarkan pembelajaran yang kemarin Bu daring, kira-kira apa perubahan yang dilakukan Bu Lisa di kelas yang sejalan dengan pemikiran KHD? Yang saya dapati dari pemikiran KHD yang pertama itu dikatakan kalau pendidikan itu kan menuntun siswanya. Nah, ada 3 trilogi ya. Menuntun, pertama dia menjadi teladan, kemudian memberikan semangat dan mendorong anak. Nah, di situ saya coba pahami benar-benar saat saya memberikan pembelajaran, memberikan mereka semangat, itu benar-benar dari hati. Saya dekati dengan hati, dengan bicara itu benar-benar saya anggap mereka anak saya gitu. Jadi alhamdulillah mereka terkena gitu, apa yang saya katakan dari hati, apa yang saya bicarakan, kalau dari hati insya Allah bisa gitu. Itu dari sisi menuntun ya gitu. Dan saya lihat juga dari pendidikan yang pendidikan itu menuntun kodrat anak, dan kodrat itu ada alam, ada zaman, kodrat bermain. Dan di sini saya juga lihat kodrat bermain anak itu saya terapkan. Saya coba untuk menerapkan berbagai pembelajaran dengan bermain, sambil bermain, tapi di situ ada pembelajarannya. Dan di situ ternyata anak benar sekali, dia mudah memahami gitu. Dan tidak perlu saya tidak perlu saya ulang-ulang pun pada saat tes atau saat bertanya, dia bisa gitu, ingat gitu, lebih melekat. Saya lihat seperti itu. Banyak sekali dari PKD seperti perilaku gitu. Saya jadi baru tahu gitu kalau anak itu sebenarnya udah dasarnya itu punya otak yang dari sananya gitu, atau dia itu kita nggak bisa ubah gitu, jadi kita itu hanya bisa menuntunnya, hanya bisa memperlakunya gitu. Dia itu hanya bukan tabur rasa juga, yang dia itu ada kertas kosong bisa kita ganti jadi anak yang cerdas, bisa kita ganti jadi anak yang baik hati atau tidak gitu. Ternyata dari dasarnya mereka tuh ada, kita hanya gimana caranya ini yang tidak baik kita coba arahkan ke ini loh yang baik. Jadi jangan sampai dia jadi tebel tidak baiknya.
yang sudah baik tetap kita ingetin terus, kita kasih motivasi kalau itu yang sudah dilakukan itu benar. Jadi mempertemukan mereka semua di sana. Program ini bahwa transformasi pendidikan bukan mengubah kecerdasannya, tapi yang sudah ada laku kelakuannya yang merupakan dasar yang kita pertemukan. Kita lanjut kembali. Setelah pembelajaran yang didapat di modul filosofi, nah apa yang mendorong Bu Lisa untuk melakukan perubahan ini? Yang mendorong ini saya ingin berubah gitu, karena saya ingin berubah, saya ingin lebih menjalani pekerjaan ini dengan tidak terbebani, tidak berat gitu. Saya yakin pasti ada jalan kita bisa ringan menjalani semua ini dengan cara-cara yang yang kita akhirnya kita dapati sekarang ya dari pendidikan ini, pasti ada caranya gitu. Jadi saya selalu ingin mengikuti pendidikan karena saya yakin saya pasti dapat perubahan pada diri saya. Kemudian dapat umpan balik juga ya. Kemudian kita bisa bersifat rahasia karena antar kita berdua bisa saling saya mendengarkan segala refleks, takut mendikte gitu loh. Harus mengerjakan tepat waktu, harus on time, kemudian tugas jangan sampai lupa, khawatir agak mendikte, jadi kadang-kadang mengerem diri sendiri. Itu yang saya lakukan, ngerem gitu. Alhamdulillah sih kalau penglihatan saya itu sangat normal, sampai saya masih normal. Saya lihat masih bisa diterima dan sangat sangat santun saya lihat gitu ya. Jadi kalaupun ada yang menerimanya kurang, itu mungkin kembali ke dirinya masing-masing ya. Gitu. Sampai saat ini sudah cukup baik sekali cara penyampaian komunikasi. Masya Allah. Merasa mudah-mudahan bisa jadi contoh saya ini. Mudah-mudahan terus seperti ini. Jadi saya juga saling menguatkan diri, mengendalikan diri agar kadang-kadang kita tidak boleh memposisikan diri kita seperti orang lain. Artinya jangan sampai harus tepat waktu, kemudian responsif terhadap ruang kolaborasi, jawab pertanyaan, harus bisa mengungkapkan, nggak boleh juga seperti itu. Palingan mengingatkan kita aktif. Terima kasih atas semua jawaban, refleksi, umpan balik yang diberikan Bu Lisa. Kita sama-sama di sini tidak ada pembenaran, tapi menjadi satu rekan sejawat, tempat tadi berefleksi, tempat kita bercerita, jadi tidak merasa sendiri dengan layar. Tidak merasa sendiri dengan layar. Mudah-mudahan praktik baik yang kita lakukan di pendampingan individu satu ini bisa terus bersinergi sampai pendampingan 6. Peningkatannya juga harus terasa dan selalu kita saling menguatkan, karena di sini tidak ada yang berfungsi sebagai atasan dan bawahan, tidak ada tim penilai dan seterusnya, kita saling berkolaborasi. Pesan saya cuma satu kalimat, boleh lelah pantang putus, tapi boleh lelah tapi jangan sampai menyerah. Kalau udah sampai menyerah, kita tidak sampai kepada titik dari PGP ini selesai. Kita harus selesai. Insya Allah. Terima kasih atas dukungannya, motivasinya semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik karena kita sama-sama belajar.